Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu Rahma di sini dengan pelajaran IPA. Nah, untuk kali ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang gerak, sekarang kita belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Ada yang tahu? Bukan fashion ya anak-anak. Bukan gaya mau ke sekolah, gaya mau mengaji, itu bukan. Nah, di sini ada gambar pertama dan gambar kedua. Ada seorang anak yang mendorong meja dan ada seorang anak yang menarik meja. Nah, di sini kata-katanya sudah menjurus ya ke gaya. Jadi apa itu gaya? Nah, gaya dalam ilmu fisika itu interaksi, tarikan, ataupun dorongan. Jadi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, bisa dalam bentuk arah, kemudian perubahan posisi, dan perubahan bentuk benda, itu adalah gaya. Kemudian gaya mampu merubah arah, itu adalah sifat dari gaya. Kemudian juga gaya bisa merubah bentuk benda. Nah, yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi. Jadi yang tadinya di posisi A bisa mampu mengubah ke posisi B. Itu karena adanya gaya. Nah, jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Itu ada gaya gesek. Gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan secara langsung. Seperti misalkan lantai dengan sepatu kita. Ya, sepatu. Itu kan alas sepatu dengan lantai itu bersentuhan secara langsung. Nah, itu adalah gaya geseknya. Kemudian ada gaya pegas. Itu yang berasal dari sebuah pegas. Ada yang tahu pegas anak-anak? Yang sering main ketapel. Biasanya bentuknya Y, kemudian di sini ada karetnya. Nah, di sini ada beban. Nanti ketika pegas ini ditarik ke belakang, lalu dilepaskan, beban ini akan terbang. Nah, jadi pegas adalah yang karetnya ini. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik atau gravitasi bumi. Dan ada juga gaya magnet. Itu gaya yang diakibatkan oleh magnet. Nah, gaya berdasarkan sifatnya itu ada gaya sentuh dan juga tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang akan muncul apabila terjadi sentuhan dengan benda lain yang akan diberikan gaya. Contohnya pada gaya bekas tadi, itu ada terjadinya sentuhan dengan benda lain. Nah, kemudian kalau gaya tak sentuh, itu yang bisa dirasakan efeknya meskipun kedua benda tidak saling bersentuhan. Contohnya pada gaya gravitasi. Kemudian ada resultan gaya. Resultan gaya itu adalah keseluruhan gaya. Jadi dari dua ataupun lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu sistem. Nah, gaya sendiri itu dapat diukur anak-anak, tapi menggunakan alat yang namanya dinamometer. Itu adalah alat untuk mengukur gaya. Kemudian macam-macam resultan gaya. Yang pertama adalah gaya yang segaris dan searah. Jadi ada gaya yang sama-sama ke kanan semua, F1 ke kanan, F2 ke kanan. Maka resultannya tinggal F1 ditambah dengan F2. Nah, kalau ada gaya yang segaris namun berlawanan arah, bagaimana, Bu? Yang satu F1-nya ke kanan, yang F2-nya ke kiri. Nah, untuk resultannya kita misalkan yang ke kiri itu min, yang ke kanan positif. Atau
ketika diketahui F1-nya lebih besar daripada F2, ya langsung saja R-nya F1 dikurangi F2 gitu. Nah, kemudian ada gaya yang membentuk sudut atau arahnya tegak lurus. Itu dikarenakan misal F1-nya ini ya ke kanan, nah F2-nya tidak ke kiri, tak melainkan ke arah atas menyerong. Nah, maka di sini akan terbentuk sudut. Nah, untuk mencari resultannya itu sudut ini digunakan dalam rumus ini. R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, alfanya itu adalah besarnya sudutnya. Nah, secara umum gaya itu dapat dirumuskan seperti ini anak-anak. Gaya itu F, kemudian ada M, ada A. M-nya itu adalah massa dengan satuan kilogram, dan A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, F atau gaya sendiri itu satuannya Newton atau kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita belajar tentang soal ini. Diketahui ada 3 gaya ya, F1, S2, F3. Nah, jangan lupa ketika kita menjawab itu harus ditulis diketahui. Nah, di sini ya, ini F1, ini F2, dan F3-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari resultan ketiga gaya tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah kita cari yang searah dulu. Tadi untuk resultan searah adalah ditambahkan. Jadi F1 ditambah dengan F2 sama dengan di situ ada 30 Newton. Ditambah dengan 50 Newton. Hasilnya adalah 80 Newton. Nah, ketika kita sudah mengetahui yang searah ini jumlahnya adalah 80 Newton, kita mencari dengan F3. Karena ada F3, makanya F12 dengan F3 kan berbeda arah. Makanya kita menggunakan sistem yang pakai saja yang nilainya besar itu positif dan yang nilainya kecil itu negatif. Jadi untuk F1, 2, 3 itu sama dengan F3 karena nilainya besar dikurangi dengan F1, 2. F3 berapa anak-anak? 120 Newton dikurangi F12 yang sudah kita hitung tadi adalah 80. Nah, maka F-nya adalah 40 Newton. Nah, paham ya anak-anak? Jadi kalau ada ketiga gaya seperti ini, kita cari dulu yang searah, kita jumlahkan dulu, baru kita jumlahkan lagi dengan yang sudah berlawan arah. Contoh yang kedua. Di sini, jika sebuah benda memiliki massa 30 gram, gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon adalah sini ini adalah M. Percepatan itu apa anak-anak? Itu adalah A. Nah,
Yang dicarikan apa? Gaya. Jadi di sini jawab F. Rumus tadi gaya adalah sama dengan M dikali A. Sama dengan 300 gram dijadikan ke kilogram karena satuannya adalah kilogram. Berapa anak-anak? 0,3. Untuk percepatannya karena sudah per second maka tidak perlu diubah. Di sini tinggal 0,3 kilogram dikali dengan 4 meter per second kuadrat sama dengan berapa anak-anak? Ketemunya 1,2. Ingat, satuan gaya itu adalah Newton. Jadi untuk ketemunya adalah 1,2 Newton gaya yang diperlukan untuk benda bermasa 300 gram dengan memiliki kecepatan 4 meter per second.